Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Fadila Oni. Pada kali ini aku mau bahas materi mengenai hibah. Apa sih itu hibah? Hibah menurut terminologi Islam adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Juga dijelaskan secara bahasa bahwa hibah atau yang sering disebut sebagai wahabah itu memiliki arti yaitu lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan. Dasar hukum hibah sendiri terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai hadiah yang sedap lagi baik akibatnya. Serta dalam hadis riwayat Imam Malik dijelaskan bahwa saling memberi hadiahlah kamu semua, maka kamu akan saling mencintai. Dan selanjutnya ada syarat-syarat hibah. Syarat-syarat hibah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pemberi hibah atau al-wahib. Pemberi hibah hendaklah seorang yang berakal dan juga balik. Pemberi hibah mestilah merupakan seorang yang memiliki barang yang ingin dihibahkan itu karena pemiliknya mempunyai kekuasaan penuh ke atas hartanya. Hibah juga boleh dilaksanakan tanpa kadar yang tertentu serta kepada siapapun yang disukainya, termasuk kepada orang yang bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syara saja. Dan selanjutnya ada penerima hibah atau al-mauhub lahu. Penerima hibah boleh terdiri dari siapa saja asalkan dia mempunyai keupayaan, memiliki harta serta mukolaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukolaf seperti masih belum akil balik atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Yang selanjutnya ada barang atau harta yang dihibahkan atau al-mauhub. Islam telah menggariskan beberapa syarat terhadap harta atau barang yang ingin dihibahkan itu. Hendaklah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harta harus yang halal. Lalu yang kedua, harta tersebut mempunyai nilai di sisi syara. Lalu yang ketiga, harta tersebut itu milik pemberi hibah. Lalu selanjutnya, harta tersebut boleh diserah milik. Dan yang terakhir, harta tersebut mestilah wujud semasa dihibahkan. Yang terakhir adalah sigoh atau ijab dan qabul. Sigoh hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah. Dalam undang-undang Islam, hibah itu sudah sah atau memadai dengan adanya ijab dan qabul, sama dengan perkataan atau cara lain yang membawa maksud memberi harta atau milik tanpa balasan. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam hibah. Macam-macam hibah, yang pertama adalah hibah barang. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang tersebut kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Misalnya, menghibahkan rumah, sepeda motor, dan juga baju. Yang kedua adalah hibah manfaat. Hibah manfaat adalah memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu, si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah hibah berwaktu atau hibah muajalah, dan yang kedua ada hibah seumur hidup atau al-amri. Hibah muajalah dapat dikategorikan sebagai pinjaman atau ariyah, karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Contohnya, ada seseorang yang memiliki beberapa rumah, lalu ia melihat tetangganya itu tidak memiliki rumah, dan orang yang memiliki rumah tersebut berinisiatif untuk meminjamkan rumahnya kepada tetangganya itu, sampai tetangganya itu memiliki rumah sendiri dan rumah si orang tersebut wajib dikembalikan, begitu.
Lalu selanjutnya adalah hikmah hibah. Hikmah hibah sendiri yang pertama dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama, lalu yang kedua dapat menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, lalu yang ketiga dapat mempererat tali silaturahmi, dan yang terakhir dapat menghindarkan diri dari berbagai malapetaka. Oke, sekarang kita memasuki kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada kali ini, yaitu hibah adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan tanpa mengharap imbalan. Yang hibah itu berupa barang atau manfaat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam, serta manfaat hibah sendiri sangat banyak ya teman-teman. Jadi salah satunya itu adalah dapat mempererat tali silaturahmi dan juga dapat menghindarkan diri kita dari malapetaka. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.